soal apa makna teks sesungguhnya dari pasal 7 hasil perubahan Undang-Undang Dasar. Dari sejarah, dari cerita sistem presidensil, dari naskah panitia ad hoc 1 perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan dari hasil kajian Komisi Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Sri Sumantri, Pegawan Hukum Tata Negara Indonesia, semua menjelaskan pembatasan itu hanya 2 periode. Jadi kalau secara textual meaning, itu pilihan Bang Muhammad Kodari itu nggak masuk, ya, karena teks itu semua menjelaskan maknanya, baik itu di BPUPK, ya, maupun di risalah perubahan Undang-Undang Dasar, ya, naskah komprehensif itu menjelaskan bahwa 2 periode saja. Bahkan ketika sudah terjadi perubahan 1, 2, 3, 4, lalu dibentuk Komisi Konstitusi, Bang Hadar ini ingat betul ya, Tap MPR nomor 4 ya, itu sama sekali para pakar itu ya dalam berbagai bidang di Komisi Konstitusi itu, baik Prof. Sri Sumantri yang HTN, ada yang ekonomi, ada yang orang pidana, ada orang sosiologi, seluruh cabang keilmuan itu ada pakarnya di Komisi Konstitusi. Mereka sama sekali tidak berkeinginan mengubah pasal 7 ya untuk menjadi perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena salah satu pasal jantung reformasi konstitusi ya pasal 7 itu, memberikan batasan kekuasaan kepada presiden agar presiden tidak terjebak kepada otoritarianisme dan menjadi seperti raja. Jadi sudah ada textual meaning-nya. Nah, sekarang timbul makna begini ya, upaya memaknai pasal 7. Kalau ini orang baik ya, kalau ini orang yang bisa menggabungkan polarisasi antara warga negara, maka kenapa dia tidak dipilih kembali? Nah, ini tafsir yang salah. Tafsirnya berdasarkan kondisi saat ini, padahal pasal 7 itu adalah pasal aturan main ya. Seseorang akan menjadi presiden ya, ketika dia memimpin, dia harus betul-betul mampu memberikan yang terbaik bagi warga negara, bagi negara ini. Karena apa? Karena dia akan segera mengakhiri masa jabatannya. Jadi tidak ada presiden yang santai-santai begitu ya. Dia hanya punya waktu 10 tahun gitu ya, 2 periode untuk kemudian memperbaiki bangsa ini. Hakikatnya masa jabatan presiden itu 10 tahun. Hakikatnya. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan presiden di periode berikutnya. Nah, itu logikanya. Kecuali dia memang presiden yang oleh rakyat tidak diharapkan untuk dilanjutkan, seperti Donald Trump itu. Nah, tapi hakikatnya 10 tahun, karena apa? Tadi saya cerita bahwa presiden itu sentral kekuasaan. Bagaimana orang bisa mengalahkan kalau dia bekerja demi rakyat, dekat dengan rakyat, punya berbagai kekuasaan di sana-sini, begitu ya. Bagaimana mungkin orang mengalahkan? Hanya kekuatan rakyat yang bisa mengalahkannya. Sehingga hakikatnya 10 tahun. Tetapi di dalam memberikan kekuasaan itu diberikan pula batasan di tengah. Kalau dia tidak benar selama periode pertama memimpin, maka dia tidak akan dipilih kembali. Jadi sekali lagi ada pembatasan di sistem kekuasaan presiden. Tidak bisa berdasarkan baik hari ini, karena aturan main tidak bisa diubah. Jadi begini Mel, aturan main itu seperti sholat inilah, ya, karena ini Ramadan ya, supaya agak suasana ngabuburitnya terasa ya. Seperti aturan sholat. Sebaik apapun yang sholat, ya, tetap zuhur itu 4 rakaat, Mel. Ya. Jangan karena dia baik, lalu dia diperbolehkan 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 15 rakaat. Jangan. Karena pasti tidak diterima sholatnya itu. Sekusyuk apapun. Nah, ini Fadli, ini kan Ustadz nih. Dia kusyuk nggak bisa dia. Dia nggak bisa 4,5 rakaat aja tidak bisa. Jadi aturan main konstitusionalnya sudah jelas soal rakaat dalam sistem presidensial itu 5 tahun, 2 kali periode 5 tahun. Jangan kemudian karena dia baik, dia ini, lalu kemudian dia diperpanjang. Karena aturan main begitu bisa menipu, Mel. Jadi dia baik dulu di 2 periode, nanti bisa diperpanjang jadi 3 periode. Persis
dengan apa yang dilakukan Putin, ya. Bermain-main dengan tata kelola masa jabatan itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, 2 tahun, lalu kemudian jadi Perdana Menteri 2 tahun, lalu jadi Presiden lagi, lalu dibuat panjang betul, ya. Boleh berkali-kali. Nah, ini hal yang kemudian menurut saya akan menjebak kita ke dalam perubahan sistem, merusak hukum tata negara kita, merusak sistem politik kita, merusak aturan main yang sudah ditetapkan. Tidak boleh orang dalam pertandingan itu di tengah jalan aturan main ini diubah. Gara-gara ini Real Madrid, MU sedang bermain cantik, ya udah perpanjang aja masa jabatan. Nah, ini salah aturan mainnya. Harus ada kemudian kesempatan bagi warga negara lain untuk kemudian memperoleh, ya, posisi yang sama. Bukankah Undang-Undang Dasar mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk kemudian berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kalau kemudian ini dilanjutkan, beberapa banyak hak orang kemudian akan hilang untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.